Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk Ibu Prina. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Raja Nabila Azura dari jurusan Teknik Kimia. Kemudian saya Nabila Azahra dari Departemen Teknik Kimia. Nama saya Fernanda Mehrunisa dari Departemen Teknik Kimia. Nama saya Akila Zawa Aziza dari Teknik Industri. Ini kami akan mempresentasikan case study kedua kami yang berjudul Traffic Flow Optimization in a Smart City dengan contoh case yaitu pada Simpang Margonda. Di sini kami akan melanjutkan case study yang sebelumnya sudah kami kerjakan namun dalam bentuk Python code. Untuk case-nya itu mengenai sebuah smart city yang mengalami kemacetan lalu lintas ketika jam-jam kemacetan tinggi dan juga dipengaruhi oleh polusi, waktu tempuh dan juga eh, bahan bak jumlah konsumsi bahan bakar. Maka dari sini kami akan membuat Python code di mana para pengguna dapat mencari atau menemukan eh, simpang terbaik atau rute terbaik yang harus ditempuh dari masalah-masalah seperti eh, seperti solusi yang mengconsider real-time traffic data, peak and off-peak hours, emergency vehicle priority, dan juga environmental impact. Berikut kami akan menjelaskan mengenai Python code-nya. Oke, di kode ini pertama kita masukin kelas untuk menggambarkan simpang jalan. Kita masukin kelas simpang. Definisinya ada kita masukin self nama, jumlah kendaraan, kecepatan rata-rata, dan tingkat macet. Jadi kita masukin self, nanti bakal di-input di ininya. Terus kita define juga hitung prior, terus ngasih skor, kayak misalkan kalau misalnya jam sibuk, itu kita kasih 10, dan ada darurat, itu kasih 50. Terus ntar hitung skor. Terus fungsi untuk ambil nilai skor dari tuplai, jadi kayak couple, double, dan lain-lain. Terus selanjut ada di input data dari pengguna, itu seperti print, masukin data simpang jalan, terus for i in range juga ngeprint data simpang keberapa, i tambah berapa, nama input, nama simpang, kendaraan juga, kecepatan juga, macet, simpang, daftar simpang, append, terus lanjut, itu udah hitung skor prioritas setiap simpang. Jadi kita define optimasi lalu lintas, simpang list, jam sibuk, sama lokasi darurat. Ntar kita bakal masukin itu. Terus yang ke berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5. Itu hitung durasi lampu hijau dengan greedy algorithm. Kemarin kita dapat revisi untuk greedy algorithmnya juga. Kita define hitung durasi lampu greedy, hasil prioritas, total waktu 120. Itu ada asumsi greedy, alokasikan waktu sebanyak mungkin ke simpang yang skornya tertinggi. Terus tetapin waktu minimum agar semua simpang tetap dapat giliran, misal 10 detik, terus alokasikan waktu minimum ke semua simpang. Jadi ada durasi dan siksa waktu. Next. Sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Nabila Azahra. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Python code dari saya sebelumnya, yaitu di sini kami menggunakan greedy algorithm, dan di sini kami mengalokasikan waktu tambahan 10 detik secara bertahap. Selanjutnya, kami menghitung estimasi polusi dari tiap simpang, yaitu dengan berdasarkan jumlah kemacetan dikalikan tingkat kemacetan dikalikan 2. Selanjutnya, untuk program utamanya di sini, pertama kami memprint sistem optimasi lalu lintas kota cerdas. Kemudian kami meminta user untuk menginput beberapa data dari simpangannya, seperti nama simpangan, kemudian jumlah kendaraan yang lewat, kemudian tingkat kemacetannya. Kemudian kami menanyakan kondisi pada jam sibuk tiap simpangan, user menginput ya atau tidak. Kemudian kami menanyakan simpang yang ada kendaraan darurat,
user menginput nama simpangnya, kemudian kami melakukan optimasi dan menampilkan hasil, yaitu hasil prioritas traffic light dengan hasil outputnya yaitu nama simpangannya, kemudian skor prioritasnya. Kemudian kami menghitung dan menampilkan durasi lampu hijau yang direkomendasikan, seperti outputnya itu nama simpangannya, kemudian berapa waktu lampu hijau yang direkomendasikan. Kemudian kami menghitung dan menampilkan estimasi polusi dari tiap simpang, yaitu dengan nama dan berapa polusi dalam gram CO2. Kemudian terakhir kami merekomendasikan rute rute yang disarankan. Kemudian kami juga menampilkan output seperti memfokuskan lampu hijau lebih lama di simpang utama, kemudian mengalihkan arus kendaraan dari simpang dengan prioritas yang terendah, kemudian kami memprint perhatikan jalur kendaraan darurat agar tidak terhambat. Yang terakhir kami menjalankan kodenya. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya sebelumnya perkenalkan kembali, saya Fernanda Mehrunisa. Selanjutnya ada output dari Python code yang kita buat. Itu yang pertama, kita menuliskan judul sistem optimasi lalu lintas kota cerdas dari print code-nya. Kemudian untuk simpang jalannya itu kita masukkan ada 4 untuk perbandingan. Jadi untuk data simpang pertama itu kita masukkan Margonda arah Jakarta dengan jumlah kendaraan 99, kecepatan rata-rata 23, dan tingkat kemacetannya 8. Kemudian untuk simpang kedua itu kami namakan Margonda arah UI dengan jumlah kendaraan itu 87, kecepatan rata-ratanya 20, dan tingkat kemacetannya 9. Kemudian untuk data simpang ketiga kita menggunakan nama simpang Margonda arah Depok dengan jumlah kendaraan 45, kecepatan rata-rata 45, hingga tingkat kemacetannya 5. Kemudian data simpang keempatnya adalah Cinere. Jumlah kendaraannya 30, kecepatan rata-ratanya 57, dan tingkat kemacetannya 2. Jadi kenapa kita menggunakan input untuk 4 simpang ini? Karena kita menggunakan contoh case untuk persimpangan di Margonda, di Jalan Margonda. Kemudian di inputnya ini akan ditanyakan juga apakah ini sedang jam sibuk. Itu kami input dia. Kemudian untuk nama simpang yang ada kendaraan darurat, kita masukkan Margonda arah Jakarta dan Margonda arah Depok. Kemudian hasil prioritas traffic light-nya itu terhitung dari code untuk hasil sama dengan optimasi lalu lintas yang terdiri dari daftar simpang, jam sibuk, dan lokasi daruratnya. Kemudian di print hasil prioritasnya dengan perhitungan dari skor, yaitu untuk jumlah kendaraan ditambah 10 dikurang kecepatan rata-ratanya, kemudian ditambah lagi dengan tingkat kemacetannya dikali 2. Dan kemudian didapatkan hasil skor prioritas untuk Margonda arah Jakarta 162, Margonda arah UI 105, dan Margonda arah Depok 80. Kemudian di Cinere skor prioritasnya -3. Nah, karena jam sibuk itu skornya akan ditambah 10. Kemudian jika ada kendaraan darurat skornya akan ditambah 50. Kemudian untuk durasi lampu hijaunya, lampu hijau yang direkomendasikan itu kita perhitungkan berdasarkan greedy. Ini dari perhitungan 10 detik minimum tiap simpang, sehingga yang didapatkan Margonda arah Jakarta dapat 58,26 detik lampu hijau, Margonda arah UI 48,31 detik lampu hijau, Margonda arah Depok 43,95 detik lampu hijau, kemudian Cinere 29,48 detik lampu hijau. Ini berdasarkan code-nya kita urutkan dari yang mendapatkan durasi lampu hijau tertinggi, yaitu Margonda arah Jakarta. Kemudian untuk estimasi emisi polusi, kita hitung juga dari simpang jumlah kendaraan dikali simpang tingkat macetnya dikali 2.
sehingga didapatkan Margonda arah Jakarta 1.584 gram CO2, Margonda arah UI 1.566 gram CO2, Margonda arah Depok 450 gram CO2, dan Cineras 120 gram CO2. Nah, kemudian seperti di akhir print tadi, terdapat catatan polusi dihitung berdasarkan kepadatan kendaraan dan tingkat kemacetan. Dan rekomendasi sistem di sini, yang pertama, fokuskan lampu hijau lebih lama di simpang. Titik 2, Margonda arah Jakarta. Nah, ini terakhir dari code yang dimana ada di code terakhir itu simpang utama sama dengan hasil 00, itu kita eh, akan menampilkan simpang dengan skor tertingginya. Jadi itu simpang dengan skor tertinggi akan direkomendasikan untuk memfokuskan lampu hijau lebih lama. Sekian. Sekian presentasi kami mengenai Python Code dari case Traffic Flow Optimization in a Smart City dengan penerapan kami, yaitu Simpang Margonda. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Juga terima kasih banyak pada dosen kami, yaitu Ibu Prima. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.